Bahkan satu nama ini benar-benar masuk ke MotoGP musim 2026. Gaya balap agresif, pengereman ekstrim, mental juara dunia, ya. Toprak Razgatlioglu. Nama ini kembali jadi perbincangan panas di dunia MotoGP. Banyak pengamat memprediksi, jika Toprak turun ke MotoGP 2026, dia tidak akan datang sebagai pembalap biasa. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Apakah Toprak Razgatlioglu bisa benar-benar menggila di MotoGP? Dan lebih jauh lagi, apakah dia mampu menyaingi Marc Marquez? Hari ini kita akan membahasnya secara lengkap. Toprak Razgatlioglu bukan nama asing di dunia balap motor. Dia adalah juara dunia World Superbike. Salah satu pembalap dengan gaya paling agresif dalam satu dekade terakhir. Ciri khas Toprak sangat mudah dikenali. Dia mengerem sangat telat, sering membuat ban belakang terangkat, dan berani masuk tikungan dengan cara yang tidak dilakukan pembalap lain. Bagi sebagian orang, gaya ini terlihat nekat. Tapi bagi Toprak, itu adalah kontrol. Itu adalah senjata. Mentalnya juga sudah teruji. Toprak terbiasa dengan tekanan, terbiasa duel satu lawan satu, dan terbiasa menang dalam situasi sulit. Inilah yang membuat namanya mulai dikaitkan dengan MotoGP. Namun perlu kita pahami satu hal penting, MotoGP sangat berbeda dengan World Superbike. World Superbike menggunakan motor berbasis produksi. Sementara MotoGP adalah motor prototype murni, tenaga lebih besar, elektronik lebih kompleks, ban sangat sensitif, dan margin kesalahan sangat kecil. Banyak pembalap hebat dari Superbike yang gagal bersinar di MotoGP. Karena tidak semua gaya balap bisa beradaptasi, tapi Toprak dianggap berbeda. Gaya pengereman ekstremnya justru dinilai cocok dengan karakter MotoGP modern. Beberapa analis bahkan mengatakan, Toprak tidak perlu mengubah DNA balapnya, dia hanya perlu menyesuaikan detail kecil. Lalu kenapa nama Toprak mulai dibandingkan dengan Marc Marquez? Jawabannya bukan soal jumlah gelar, bukan soal statistik, tapi soal insting. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang nyaman di batas maksimum. Dia berani jatuh, berani mengambil risiko, dan berani duel keras di lintasan. Toprak punya karakter yang mirip. Dia tidak panik saat balapan kacau. Justru dalam kondisi seperti itu, Toprak tampil lebih kuat. Jika suatu hari Toprak dan Marc Marquez benar-benar bertarung di lintasan MotoGP, yang terjadi bukan sekadar adu kecepatan, itu adalah adu mental, adu keberanian, dan adu insting pembalap. Namun ada satu faktor yang sangat menentukan masa depan Toprak di MotoGP, yaitu motor dan tim. Tanpa motor yang tepat, pembalap sekelas apapun akan kesulitan. Toprak membutuhkan motor yang stabil saat pengereman, bagian depan yang kuat, dan elektronik yang mendukung gaya agresif. Jika dia masuk tim yang tepat, Toprak bisa langsung kompetitif. Mungkin tidak langsung juara dunia, tapi cukup untuk membuat pembalap papan atas mulai waspada. Tentu saja, Toprak juga memiliki kelemahan. Yang paling besar adalah adaptasi dan konsistensi. MotoGP adalah kejuaraan yang panjang. Tekanan datang setiap akhir pekan. Kesalahan kecil bisa sangat mahal. Marc Marquez bisa jatuh dan bangkit karena pengalaman panjang. Toprak harus membangun itu dari nol di MotoGP. Ini akan menjadi ujian terberat dalam karirnya. Lalu kenapa MotoGP 2026 dianggap sebagai momen yang tepat? Karena MotoGP sedang berada dalam masa transisi. Banyak pembalap muda naik ke level atas, kekuatan tim mulai berubah, dan regulasi terus berkembang. Masuk di momen ini memberi peluang besar. Toprak tidak masuk ke era dominasi satu pembalap saja. Dia masuk saat semua masih mencari keseimbangan. Jadi, apakah Toprak Razgatlioglu bisa menggila di MotoGP? Jawabannya adalah, bisa. Tapi tidak instan. Dia punya bakat, dia punya mental, dan dia punya gaya balap yang unik.
Yang dia butuhkan hanyalah waktu, tim yang tepat, dan kepercayaan penuh. Jika semua itu terpenuhi, Toprak bukan hanya akan menjadi pembalap pelengkap, dia bisa menjadi ancaman nyata. Bahkan untuk nama sebesar Marc Marquez. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apakah Toprak Razgatlioglu bisa sukses di MotoGP? Atau MotoGP terlalu kejam untuk pembalap World Superbike? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita akan terus membahas MotoGP secara lebih dalam, lebih tenang, dan lebih jujur. Sampai jumpa di video berikutnya.